menurut Sandra itu mentalitasnya Descartes itu ya mentalitas penjajah. Terus dia kan itu diangkat-angkat, habis itu katanya critical thinking, tapi ya Kok cuplikannya René Descartes gitu ya? iya, aneh gitu. Filosofer zaman sekarang itu banyak yang udah ngedeny filosofinya René Descartes. Ya ini mungkin function of education juga kan ya. Function of education itu bukannya di Indonesia doang, tapi di global itu sebenarnya apa? Apa fungsi pendidikan? Iya, fungsi pendidikan itu bukan untuk mengeluarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Say hi dong Sandra Nara. halo. Jadi ini adalah momen yang sangat spesial sahabat Adriana. Kita akan melakukan video reaction terhadap pidato Cinta Laura. Seperti apa pidato Cinta Laura yang bikin Menteri Agama ingin menangis. Waduh. Seru. Jadi ini adalah pandangan anak muda, makanya saya minta Sandra nanti merespons bagaimana pandangan anak muda terhadap pidato Cinta Laura. Ini sangat fenomenal, cukup seru, serius, seru. Jadi viral kan? Bagaimana kita lihat ya pidato dari Cinta Laura. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya diundang malam ini untuk mewakili generasi muda Indonesia dalam mengekspresikan opini kami mengenai moderasi beragama. Jujur saya tidak tahu kenapa saya yang diundang malam ini untuk hadir di sini, tapi saya harap pidato yang saya buat tadi malam bisa menggerakkan hati para hadirin hari ini. Sebagai generasi Z dan milenial, kamilah generasi yang akan bertanggung jawab dalam beberapa tahun ke depan atas arah yang akan diambil negara ini untuk menjadi negara yang lebih maju, modern, sejahtera, dan tentunya terkemuka di mata dunia. Thank you. Tuh, Cinta Laura mengatakan bahwa sekarang ini terjadi polarisasi opini di masyarakat. Gimana menurut Sandra ini? Bahwa kita tidak bersepakat untuk banyak hal katanya. Bener sih bener. Ya orang pada nggak sepakat, tapi ya gimana ya ucapannya dia nggak spesifik banget jadinya. Tapi kan sebetulnya dalam negara demokrasi ya memang wajar-wajar saja kan bahwa memang ada opini-opini yang berbeda di masyarakat. Kan jangan sampai bahwa opini itu harus disatukan gitu loh ya. Iya, ya itu konsekuensi demokrasi, mau gimana lagi kalau nggak ada perbedaan pendapat ya bukan demokrasi dong, apa dong? Jadi sebetulnya kan bagaimana perbedaan pendapat di-manage. Iya, dijadiin produktif, jangan ngasal-ngasal menjatuhkan sesama lain gitu-gitu. Tapi dipakai opini yang berbeda-berbeda, terus kan ya kompromi tengahnya itu di mana, yang sebenarnya yang dibutuh itu apa? Apa yang dibutuhkan oleh negara kita gitu ya. Kalau disatuin ya jadi echo chamber, jadi nggak tahu apa itu yang benar, apa yang itu salah, ya taunya ya satu hal itu doang. Sebenarnya beda opini itu bagus kan ya. Echo chamber itu apa maksudnya? Jadinya kayak ruang bergema. Jadinya kan yang kedengeran kan misalnya halo kan. Jadi satu hal itu doang yang kedengeran. Suaranya besar tapi sebetulnya hanya satu gitu ya. Jadi jangan takut pada perbedaan pendapat. Dalam satu sisi, generasi muda sekarang mempunyai keinginan besar untuk mempromosikan budaya dan identitas bangsa. Kami percaya akan pentingnya untuk negara-negara di luar sana melihat potensi, keunikan, dan kehebatan negara ini. Tapi di sisi lain, sampai detik ini, kita semua masih sering berkelahi dan menjatuhkan satu sama lain hanya karena perbedaan ras, suku, dan terutama agama. Ya, sebenarnya di Indonesia juga nggak ada perbedaan ras. Nggak ada perbedaan ras kalau menurut Sandra. Iya, ya ethnicity mungkin, tapi ras ya kita kan semua juga orang Asia juga. Itu apa sih maksudnya? Kalau ras kan ya sebenarnya kan cuma dipakai di negara-negara yang di barat ya, karena mereka kan dulu kan menjajah negara-negara lain. Jadinya ras itu penting karena ideologinya itu semakin putih kulitnya orang itu semakin bermoral, semakin hebat. Makin tinggi gitu ya. Ya semakin tinggi. Tapi kan ya kita kan
satu negara ya di Asia semua juga sebenarnya nggak ada ras. Mungkin perbedaan suku ada, perbedaan etnisitas apa ya, orang Jawa, orang Padang. Ya, betul. Ya. Nah, kalau di negara luar, umpamanya di Amerika, let's say tempat Sandra yang sama-sama dengan Cinta Laura, sama-sama belajar dari Amerika. Nah, itu gimana menurut Sandra? Jadi konteksnya ini mungkin Cinta Laura bicaranya konteks Amerika ini. Bisa aja sih, tapi kan ya perbedaan-perbedaan yang tadi Cinta Laura bilang itu sebenarnya kan bukan masalah Indonesia doang, itu masalah sedunia. Perbedaan agama, perbedaan suku, apa di Amerika pun juga banyak kan suku-suku yang berbeda, perbedaan politik. Apa bedanya konflik yang ada di Amerika dan konflik yang ada di Indonesia? Di Amerika itu kan banyak orang-orang ya beda ras lah ya, ada yang kulit hitam, kulit putih, mungkin orang Asia, ada juga yang orang indigenous-nya yang di Amerika. Dan kenapa obrolan ras itu penting banget di Amerika? Karena masih banyak yang ditindas, apa polisi yang ya ngasal lah kalau sama mungkin orang kulit hitam, reactionnya beda lah ya. Apa kalau mereka ngehandle orang kulit putih sama kulit hitam atau berwarna. Jadinya lebih penting sih di negara-negara luar. Bukannya kuat tapi penting, penting diomongin. Bagi saya pribadi, hal tersebut sungguh ironis. Karena bukankah pasal 1 dari Undang-Undang PNPS mengatakan bahwa adanya 6 agama utama di negara ini? Bukankah moto... Bentar, itu juga ironis. Karena kalau mau ngomongin tentang moderasi ya jangan itu yang diomongin, kan berarti cuma 6 agama dong yang dianggap di Indonesia sih. Sekarang mungkin suku-suku adat udah dianggap ya, kalau ya udah diakui kalau masuk KTP gitu. Betul. Jadi kalau memang kita hanya membatasi gitu ya, berarti kan itu tidak moderasi dan toleransi. Bukankah moto negara ini Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda tapi satu? Tapi mengapa walaupun dengan fondasi negara yang begitu memeluk perbedaan dan toleransi, tetap saja masih ada konflik? Apa yang membuat agama mampu membuat kita melupakan inti dari identitas bangsa ini? Sebagai lulusan psikologi dan sastra Jerman, saya dari dulu memiliki kuriositas terhadap cara berpikir manusia. Oleh karena itu, pengetahuan tersebut saya perdalam dengan mempelajari filosofi. Sampai detik ini, saya tidak akan pernah lupa akan apa yang dikatakan oleh salah satu filsafat paling berpengaruh sepanjang masa, yaitu René Descartes. Ia mengatakan, manusia adalah makhluk yang finite atau terbatas, sedangkan Tuhan adalah sosok yang infinite atau tidak terbatas. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas merasa mempunyai kemampuan untuk mengerti sesuatu yang jauh di luar kapasitas kita? Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa memahami esensi dari sesuatu yang tidak terbatas? Buat apa dia ngangkat-ngangkat nama René Descartes? Nggak kontekstual, sama ajarannya dia itu nggak penting diomongin, tapi ya Sandra nggak suka sih ya. Sandra kan juga sekolah itu kan ya, minornya kan filosofi. Ya dia itu kan yang paling famous kan yang dia bilang I think therefore I am. Saya berpikir maka itu saya ada gitu. Tapi itu kan sebenarnya itu quintessential filosofi barat. Itu benar-benar per individu. Jadinya sebenarnya kan di Asia itu kan kita, ya mungkin nggak Asia tapi Indonesia ya setahu Sandra, kita kan individu itu nggak lebih penting daripada komunitas. Ya aneh aja yang finite sama infinite itu nggak, itu kayak footnotes-nya dia doang sebenarnya, itu bukan yang hal yang penting banget dia bilang. Mungkin kalau Cinta Laura bilang Spinoza, yang Spinoza bilang manusia itu hanya serpihan-serpihan dari Tuhan. Nah itu kan lebih kontekstual kan, lebih make sense kita
semua datang dari tempat yang sama dan menghuni dunia. Oh, itu Spinoza yang mengatakan itu. Oke. Ya. Nah, itu kan kontekstual kan. Ini nggak tahu kenapa. Jadi juga sebenarnya ironis si Cinta Laura milih Descartes karena dia tentang dikotomi, padahal Cinta Laura sekarang lagi ngomongin tentang persatuan. Jadinya Kalau Sandra melihat, Sandra pribadi kan juga pengalaman nih pendidikan di Amerika gitu ya, negara yang memang juga menjunjung tinggi nilai-nilai individualistis. Sandra sebagai orang yang datang dari Indonesia, bagaimana to fit untuk bisa masuk dalam nilai-nilai yang individualistis itu? mungkin pertama ada culture shock kali ya, karena biasanya kan kalau Sandra beli makan, ya itu makanan buat semua orang, bukan buat Sandra doang. Kalau ada yang ngambil makanan sih ya udah. Di Amerika juga mereka kan lebih fokus kepada individual freedom kan ya. Jadinya masalah-masalah kayak pakai masker gitu. Enggak, tapi kan artinya di situ orang lebih mengatakan bahwa ini hak individu saya mau pakai masker atau tidak pakai masker. Itu kan sebetulnya kan. Jadi negara tidak boleh intervensi kepada Individu. hak individu tersebut gitu loh. Padahal ini kan untuk kebaikan kita bersama gitu loh kan. Inilah salah satu akar dari masalah yang kita miliki dalam masyarakat Indonesia sekarang. Karena pemahaman yang terbatas dan pemikiran yang tidak kritis, orang-orang terjebak dalam cara berpikir di mana mereka telah memanusiakan Tuhan. Merasa memiliki hak dalam mendikte kemauan Tuhan, merasa tahu pikiran Tuhan, dan merasa berhak bertindak atas nama Tuhan. Inilah yang akhirnya seringkali berubah menjadi sifat radikal. Dalam perbincangan saya beberapa waktu lalu dengan Habib Hussein Jafar, kami berdua sepakat bahwa bahaya yang masyarakat kita alami sekarang adalah mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Menyesatkan generasi penerus bangsa dengan prinsip hidup yang sebenarnya tidak ada dalam Holy Scriptures atau kitab suci agama. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita kurang membimbing dan memberikan masyarakat tools yang dibutuhkan agar bisa memahami sebuah ajaran dengan akal kritis. Sehingga mereka menjadi tersesat dalam cara berpikir mereka dan lupa akan pentingnya menyeimbangi segala ilmu yang dipelajari dan dimiliki dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya, sains, ataupun aliran pemikiran lainnya. Saat saya masih bersekolah dulu, saya ingat sekali diharuskan untuk membaca kitab suci berbagai agama dari segi literatur dan juga filosofi. Sehingga saya diberikan kesempatan untuk bisa memahami keindahan setiap agama dan sadar bahwa pada akhirnya fungsi terbesar agama adalah satu, yaitu untuk membimbing kompas moral manusia. Untuk mengingatkan manusia bahwa kita harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Bahwa kita harus bersyukur dan bahwa kita semua harus sadar bahwa waktu kita di dunia ini. Bagaimana caranya kita kan katanya harus hidup berdampingan, saling menghargai. Nah menurut Sandra gimana nih sebetulnya nilai-nilai seperti ini? Ya itu emang penting, tapi kan ya mungkin cara orang mencari teman itu juga beda-beda ya. Mungkin kita kan juga di sekolah diajarin konflik itu tidak bagus. Dengan ajaran itu kan berarti kan kalau kita misalnya Sandra punya teman yang Kristen kan itu kan ada konflik kan sebenarnya, tapi sebenarnya bukan konflik beneran. Conflicting aja pendapat worldview gitu-gitu. Tapi ya mungkin di situ juga kita nggak pernah diajarin konflik itu sebenarnya penting dan bagus asal nggak merusak ya kehidupan orang lain. Jadi kita tetap menghargai pilihan dia walaupun kita juga bisa mempertahankan apa yang menurut kita benar, tapi tanpa harus kita merugikan dia atau merusak dia gitu kan. Atau merusak diri sendiri daripada kita stres banget. Oleh karena itu, ingatlah untuk selalu menjadi seseorang yang rendah hati dan siap membantu satu sama lain. Jadi, apa yang harus dilakukan ke depannya agar bisa melawan segala kebohongan yang ada? Apa yang kita bisa lakukan untuk memberdayakan rakyat bangsa ini? Saya rasa jawabannya cukup jelas. 1,
Penting sekali kita segera mengingatkan kembali saudara-saudara kita akan indahnya, kayanya, dan uniknya budaya-budaya yang kita miliki di negara ini. Sejak usia dini penting kita mengenalkan budaya negara ini tidak hanya di sekolah, tapi juga melalui media dan semua platform digital yang ada. Sebuah hal yang krusial untuk disadari bagi generasi muda akan relevannya budaya kita di dunia yang semakin modern. Our culture is cool, not old school. Ya itu maunya dimasukin ke TikTok atau ke Twitter apa gitu biar viral, tapi maksudnya dia apa? Kenapa culture kita itu relevan kepada dunia modern sekarang? Maksudnya gimana kalau kita tidak mengatakan kepada dunia bahwa our culture is cool, not old school, emang apa yang terjadi dengan culture-nya kita sebetulnya? Ya nggak kali marketingnya Indonesia aja kali yang jelek ya. Kita punya menteri marketing nggak sih? Tapi Indonesia itu negara yang paling banyak ada penduduk muslimnya. Betul. Dan kebanyakannya itu moderat, iya kan? Iya. Nah itu sebenarnya seharusnya salah satu hal yang bisa kita bisa jadi bangga gitu. Ya kita banggakan. Iya, kita juga kok itu nggak di-enforce gitu, nggak diingetin kepada semua orang. Itu sebenarnya kita itu ada minoritas radikal, iya. Semua negara juga ada minoritas radikalnya. Di Amerika juga lumayan besar minoritas radikalnya. Ya buktinya Trump menang kan, Ya, didukung oleh minoritas radikal. Iya. Itu aja yang harus diingetin sebenarnya. Tapi maksudnya dia relevan itu sana juga nggak ngerti. Memang sekarang mulai naik lagi nih neokonservatism itu kan mulai Iya, tinggi. tapi itu kan global sebenarnya. Neokonservatism, Bolsonaro, Trump, Ya, Modi. di India. Ya itu sebenarnya global. Bukan di Indonesia doang. Sahabat Adriana, nilai-nilai yang konservatif yang hidup lagi sekarang di Amerika tuh besar sekali. Buktinya Trump menang ya. Trump menang didukung oleh kekuatan-kekuatan konservatif. Tapi sebetulnya lower class white people gitu ya. Yang emang administrasi yang sebelum Trump itu mereka itu disingkirkan hampir. Tapi ya Amerika juga emang negara benci orang miskin. Orang kapitalis ya, kapitalis dia tidak menyukai orang miskin. Tapi Bolsonaro itu juga base-nya itu adalah konservatif juga sama ya. Privatization, jadinya kan jual tanah. Ya. Modi di India 95%. Gimana tuh ceritanya? Voting itunya? Kemenangannya. Nah itu based on Hindu itu ya, Hindu konservatism itu kan itu di India gitu. Iya, Hindu nationalism. Iya. Nah pertanyaannya mungkin Sandra ke Cinta Laura ya, pertanyaannya nggak fair juga kan, tapi ya nggak fair kalau hanya Indonesia seolah-olah gitu. Enggak, maksudnya ya itu kalau mau semua orang disatuin dan konflik nggak ada mau gitu. Pemilihan presiden 95%. Itu Kan yang suaranya terjadi. aja nggak enak kan, di demokrasi ada orang yang menang 95%, kayaknya nggak bener banget kan. Betul. Jadi itu yang terjadi dengan Modi. Jadi artinya menurut Sandra berarti Indonesia sebetulnya ya masih dalam taraf yang reasonable lah ya, yang masih bisa Ya, lumayan kalau sosialnya lumayan. Be optimist, Cinta Laura. Jangan optimis, be realist. Emang negara kita moderat. Mungkin belakangan ini gara-gara ya emang tren global neokonservatif, mungkin sekarang kita emang pindah ke lebih konservatif, tapi Swinging to kanan. Iya. Kedua, ajaran agama yang ada dalam sistem pendidikan harus adil dalam merepresentasikan agama-agama yang ada di negara ini. Agar orang-orang bisa mengerti sejak usia muda bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan dan tidak seharusnya kita melecehkan dan menyakiti satu sama lain hanya karena sebuah perbedaan. Sandra, sebetulnya kalau menurut Momi ya, perbedaan itu sebetulnya bukan hanya karena agama. Perbedaan apapun harus dihargai. Oh iya. Perbedaan budaya dan gender, ya kan? Jadi jangan kita hanya mengatakan bahwa kita harus di sekolah diajarkan perbedaan antar agama, tapi perbedaan antar gender. Jadi penghargaan orang itu lebih menyeluruh. Ada juga orang-orang yang mungkin agama bukannya mendiskriminasi, tapi orang-orang memakai agama untuk mendiskriminasi orang. Nah itu yang paling tepat. Jadi Cinta Laura ini. Ketiga,
Critical thinking, critical thinking, critical thinking. Ajarkanlah adik-adik kita untuk membaca dan mempelajari segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Biarkanlah mereka bertanya. Tumbuhkanlah rasa ingin tahu mereka sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi dan dijajah pikirannya. Apa menurut Sandra itu mentalitasnya Descartes itu ya mentalitas penjajah. Terus dia kan itu diangkat-angkat, habis itu katanya critical thinking, tapi ya Kok cuplikannya René Descartes gitu ya? iya, aneh gitu. Filosofer zaman sekarang itu banyak yang udah ngedeny filosofinya René Descartes. Ya ini mungkin function of education juga kan ya. Function of education itu bukannya di Indonesia doang, tapi di global itu sebenarnya apa? Apa fungsi pendidikan? Iya, fungsi pendidikan itu bukan untuk mengeluarkan manusia-manusia yang baik. Menurut Sandra lulus SMA aja bukan manusia gitu. Apa Apa itu maksudnya? Ya masih incomplete. Conflict management masih berantakan. Mungkin emotional understanding masih kurang. Terus dia bilang critical thinking itu melihat suatu masalah dari pandangan yang berbeda. Iya. Tapi gimana nyari pandangan yang berbeda kalau kita nggak tahu ada pandangan yang lain? Kan Cinta Laura juga tadi mau bilang kan disatuin. Nggak, Cinta Laura kan mengatakan bahwa harus diajarkan perbedaan pandangan. Iya. Agar kita melihat ada sudut pandang yang berbeda. Iya. Supaya timbul critical thinking kan. Iya. Padahal memang menurut Sandra sekolah sendiri sekarang ini memang belum mengajarkan critical thinking. Tapi critical thinking itu juga cara ngajarnya gimana? Ya itu tadi, tunjukin ada orang yang berbeda, ada pandangan yang berbeda, kan begitu maksudnya dia. Tapi kayaknya critical thinking itu berada di moralitas. Jadi misalnya kalau diajarin semua agama yang ada di Indonesia, kenapa di Indonesia doang? Orang aborigin di Australia, masa pemandangannya mereka nggak dihargain juga kan? Indigenous di Iya. Amerika gitu ya. Ya mungkin kali moralitas harus diajarin ya di sekolah dan jangan pakai agama. Bilang aja ini kondisi manusia, harus menghargai satu sama lain. Jangan bilang karena Tuhan, karena disuruh Tuhan. Tapi Agama juga diajarin, tapi kalau something yang basic banget kayak menghormati satu sama lain kan ya jangan bilang karena cause God said so. Ya. Gunakanlah teknologi yang semakin canggih sebagai alat yang dapat terus menyebarkan nilai-nilai toleransi agar negara ini bisa kembali menjadi Indonesia sejati. Jadi Indonesia sejati itu seperti apa ya? Yang tadi itu Bhinneka Tunggal Ika itu mungkin maksudnya ya, yang berbeda-beda tapi tetap satu Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin membacakan quote berikut. A people without knowledge of their past, origin, and culture is like a tree with no roots. Tanpa fondasi yang kuat, tidak akan ada bangsa yang bisa bertahan. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama menjelmakan lambang Garuda dimanapun kita berada. Mari kita taat dalam beragama agar menjadi manusia yang bermoral, tapi mari kita juga merangkul budaya Indonesia untuk membimbing identitas bangsa. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Iya, kita semua itu sebenarnya harus diingatin goalsnya negara itu apa. Mungkin emphasisnya juga ada di budaya, musik, dan masalahnya itu kan semakin lama jalannya waktu kan susahnya suku adat itu banyak yang cerita-ceritanya mereka nggak ditulis. Itu kan di pass down kan lewat mulut ke mulut kan. Verbal ini ya Iya, cerita-cerita. Kita harus ada kayak proyek gitulah yang yang ngerekam cerita-ceritanya mereka gitu-gitu. Mungkin cerita-ceritanya suku adat di Indonesia itu juga ya diajarin di sekolah-sekolah Ada lokal konten lah ya di sekolah ya. Iya. Karena sebenarnya di quotes-quotesnya Cinta Laura juga bisa pakai Pramudia Anantatur atau apa gitu.
Ya quote-quote-nya Rocky Gerung kan banyak yang seru juga bisa dipakai. Benar-benar. Kontroversial. Jadi quote itu pun harusnya juga kan tadi kan people without roots kan Kak, tadi kalau itu kan harusnya quotes-nya pun lebih rooted gitu. Iya, masalahnya kita itu roots akarnya itu kuat, pohonnya aja nggak tahu kenapa kecil. Suku bangsanya kuat gitu Kuat, kan ya, iya, tapi fondasinya kuat, tapi kenapa ekspor budaya kita lebih dikit dari mungkin negara yang lebih kecil kayak Korea. Drakor kan iya ya, Indonesia itu lebih besar dari Korea, tapi drakor lebih merajalela di Indonesia. media itu kan semacam ekspor budaya juga. K-pop. Korea negaranya kecil loh. K-pop seluruh dunia tuh dengerin K-pop. Kita lihat gitu ya, persoalan ketertindasan perempuan itu sangat banyak. Tapi kenapa isu-isu agama jauh lebih laris daripada isu-isu yang konkret dihadapi oleh masyarakat seperti perempuan. Tapi menarik seperti yang dikatakan oleh Sandra tadi. Negara Indonesia ini negara besar. Justru kita sangat mengakar. Justru betul-betul akarnya banyak sekali dari budaya-budaya berbagai daerah. Tapi kenapa pohonnya kecil? Kenapa kita tidak bisa mengekspor nilai-nilai budaya kita, tapi kita mengimpor budaya-budaya yang dari negara kecil seperti drakor gitu ya. Anime dari Jepang. Gitu. Jadi kita harus berpikir yang lebih maju untuk betul-betul bagaimana menghidupkan nilai-nilai pluralitas yang berbasis kepada nilai-nilai kita. Dan menarik kata Sandra tadi, quote-quote-nya itu kita ambil aja quote-quote dari masyarakat kita gitu ya, nggak harus pakai René Descartes gitu ya. Oke, sahabat Adriana, itulah tadi kita ngobrol santai dengan Sandra karena kita tertarik sekali melihat pidatonya Cinta Laura yang viral gitu ya. Jadi ini ibu dan anak berusaha untuk menikmati pidato Cinta Laura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Adriana dalam channel Ibu dan Anak berikutnya ya. Bye. Tayangan Inspirasi.